Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Logika Politik. Channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya jika kalian suka. Kali ini saya akan membahas pemecatan Bapak Jokowi, Gibran, dan Bobi beserta 27 anggota lainnya yang sudah diumumkan hari ini. Kemungkinan apa yang akan terjadi setelah Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat? Dan bagaimana langkah Pak Jokowi selanjutnya? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tonton dulu video pengumuman pemecatan Pak Jokowi, Gibran, Bobi, dan 27 anggota lainnya. Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. 2. Surat keputusan nomor 1650 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. Dengan melihat video di atas, maka kita akan langsung tahu kalau Pak Jokowi, Gibran dan Bobi sudah resmi dipecat dari keanggotaan PDIP. Pada video itu juga larangan-larangan untuk Pak Jokowi dan yang lain yang baru saja mendapatkan surat pemecatan itu. Di antaranya, Pak Jokowi dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDI Perjuangan. PDIP sudah tidak ada hubungan lagi dengan Pak Jokowi dan tidak bertanggung jawab lagi dengan apa yang Pak Jokowi lakukan. Coba perhatikan dulu wajah Mbah Bambang Pacul yang terlihat loyo dan gak semangat. Kenapa gak semangat Pak Pacul? Kelihatannya ada sesuatu yang mengganjal ya Pak. Hehe. Semoga saja keputusan ini memang sebuah keputusan yang terbaik ya Pak, dan PDIP tidak semakin ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia nantinya. Ami Iin. Oke, kita mulai masuk ke dalam pembahasan. Pak Jokowi saat ini sudah resmi 100% tidak menjadi lagi anggota PDIP. Begitu juga dengan Gibran dan Bobi. Kemungkinan apa yang akan terjadi setelah ini? Di antaranya, 1. PDIP sudah terbebas dari belenggu yang selama ini mungkin membuatnya terkukung oleh anggapan mereka mengenai Pak Jokowi dan sudah mulai bebas untuk berbicara sebebas-bebasnya mengenai Pak Jokowi dengan dalih Pak Jokowi sekarang sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP. 2. Kemungkinan akan membuka sebuah masalah yang mungkin membuat Pak Jokowi harus berpikir kembali dan berpikir lebih untuk mengatasi masalah itu. Masalah apa? Ya gak tahu, yang jelas masalah yang bisa bikin ramai mungkin. Atau bisa jadi membuka kesalahan Pak Jokowi yang selama ini mereka pendam dan tidak pernah dikeluarkan di khalayak umum. Nah, jika kemungkinan yang kedua yang akan dibuka, maka kemungkinannya adalah masyarakat akan lebih menjauhi PDIP. Karena terlihat banget dendamnya kepada Pak Jokowi dan ingin sekali menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya khususnya. Apapun masalah yang dikeluarkan nantinya, Pak Jokowi akan semakin dicintai rakyatnya. Karena bagaimanapun juga, Pak Jokowi sudah membuktikan kinerjanya selama 10 tahun. Terlebih saat COVID-19 melanda. Dengan kepemimpinan Pak Jokowi, bisa mengatasi COVID dengan tanpa adanya lockdown. Meskipun tidak dipungkiri saat COVID-19 melanda, sangat mungkin sekali negara kehilangan triliunan anggaran yang gak jelas dikemanakan anggaran itu. Juga dengan menyambungkan tol Jakarta-Jawa dan tol-tol yang sangat panjang sekali. Juga jalan-jalan desa melalui dana desa. Juga kiprahnya di luar negeri yang menjadi sosok terkenal di beberapa negara, bahkan sangat dihormati kehadirannya. Jika ada masalah dengan intern partai, saya kira tidak akan menghilangkan jasa yang sudah sangat terlihat dan dirasakan oleh seluruh warga. Ya, kekurangan pasti ada. Dan kekurangan itu yang akan dilengkapi oleh presiden-presiden selanjutnya nantinya. 3. Jokowi akan diserang dengan terang-terangan oleh PDIP. Ini kemungkinan paling ekstrim. Tapi lagi dan lagi jika ini yang dilakukan, maka prediksi saya adalah PDIP akan semakin hancur nantinya. Karena orang memilih Pak Jokowi bukan karena PDIP-nya saja, tapi lebih ke sosok Pak Jokowinya. Belum lagi anggota Projo yang sudah berjuta-juta orang yang siap pasang badan untuk Pak Jokowi. 4. PDIP akan menjauhkan diri dari isu-isu tentang hubungannya dengan Jokowi yang sudah terbangun sejak lama. Mulai dari wali kota hingga menjadi presiden. Memang tidak dipungkiri, Pak Jokowi menjadi wali kota, gubernur bahkan presiden yang membangun adalah PDIP. Tapi ingat, selama beliau menjabat ada berapa ribu tekanan, permintaan yang harus dituruti dan mungkin paksaan-paksaan dari PDIP yang membuat Pak Jokowi mungkin dalam tanda kutip marah. Walaupun selama ini saya sendiri tidak pernah melihat Pak Jokowi benar-benar marah kepada siapapun. Lalu apa yang akan Pak Jokowi lakukan setelah dipecat dari partai PDIP? Kalau dilihat dari beberapa pemberitaan, sudah banyak tokoh-tokoh partai yang sowan ke rumah Pak Jokowi. Mungkin sekali mereka menawarkan pada Pak Jokowi untuk masuk ke dalam partai mereka. Jadi keluarnya Pak Jokowi sudah dihadang oleh banyak partai agar ikut masuk ke dalam jajaran partai mereka. Atau mungkin memang Pak Jokowi hanya ingin bertani dan pensiun dari perpolitikan di Indonesia seperti yang beliau ungkapkan sebelumnya. Jika ini yang dipilih, maka yang akan tandang adalah Projo dan PSI. Mereka akan menjadi garda terdepan untuk melindungi dan membela mati-matian Pak Jokowi yang jika terjadi adanya perang ideologi antara PDIP dengan Pak Jokowi. Yang akan melawan adalah PSI dan Projo nantinya.
PSI dengan ketua umumnya yang seringkali membuat clue beberapa kasus. Bisa jadi tidak ikut banyak bicara, tapi akan lebih memilih memberikan clue-clue yang menjerat lawan-lawan politik dan orang-orang yang bermasalah di pemerintahan saat ini dan sebelumnya. Lalu permasalahannya adalah Pak Jokowi yang terkesan tidak berterima kasih kepada PDIP yang sudah membangun karirnya dari wali kota hingga menjadi seorang nomor 1 di Indonesia. Bagaimana? Jawabannya begini, ada berapa partai yang mengusung Pak Jokowi mulai dari wali kota sampai menjadi presiden? Apakah hanya PDIP sendirian saja? Atau ada partai lain yang ikut mengusung Pak Jokowi saat itu? Jawabannya, gak cuma PDIP saja. Saat menjadi wali kota PDIP bersama PKS. Saat menjadi gubernur PDIP bersama Gerindra. Saat menjadi presiden pertama ada beberapa partai lain yang ikut bergabung. Begitu juga saat jabatan beliau kedua kalinya juga begitu. Sehingga jika PDIP memang ingin sekali Pak Jokowi berterima kasih kepadanya, maka PDIP terkesan dalam tanda kutip gila hormat dan partai yang ingin sekali dianggap sangat berjasa kepada kadernya. Tapi apapun itu, semoga saja dengan dikeluarkannya surat keputusan pemecatan Pak Jokowi, Gibran, Bobi, dan 27 anggota yang lain ini, Indonesia akan lebih baik dan lebih bisa menata ke depannya. Bukan permusuhan yang terjadi. Komen ya.